Satukanlah ya Tuhan yang percaya padamu, rukun dalam kasih sayang seperti perintah, menegakkan keadilan, itulah amanatku. Berkati persekutuan dalam sinar terang-Mu. Sai pasada rohanami doson hotu amai, asa utang sianami nanggo sadalinu, ototong hutiruhami diulaoni suge, ibapatan dahut hami kabesi sehat duke. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas dan pelayanan kita hari ini, hari Senin 27 Februari 2023, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17, dikatakan demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai makhluk sosial, tentu kita selalu ada berhubungan dengan orang lain. Apakah itu saudara, atau tetangga, atau sahabat kerja kita dimanapun kita bekerja. Tentu dalam hal berhubungan dengan saudara-saudara kita, ada kalanya saudara-saudara kita membenci atau mendendam kepada kita. Lalu apa reaksi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, mengajak kita supaya kita jangan membenci saudara kita, dan kita harus berterus terang untuk menegur kesalahannya. Jika ada kesalahan saudara kita, kita tidak perlu untuk membenci dia atas perilaku atau perbuatannya. Sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa saudara atau sahabat kita bisa saja berbuat sesuatu atau melakukan kesalahan kepada kita. Sebagai orang percaya, tentu Tuhan tidak menghendaki supaya kita mendendam atau membenci karena perbuatannya. Tapi kita diajarkan melalui firman ini supaya kita menegur dengan cinta kasih atas
kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh saudara kita. Kita boleh belajar, saudara-saudara, dari kehidupan Daud, di mana dia selalu dikejar, bahkan hendak mau dibunuh oleh Raja Saul. Tapi apa yang dia lakukan? Walaupun nyawa atau hidup daripada Saul sudah ada di dalam tangannya, tapi dia tidak mau melakukan. Dia katakan dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 12, dia berkata demikian, "Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Ada kesempatan bagi Daud untuk membalaskan dendam yang dilakukan atau yang diperbuat oleh Saul. Tapi Daud sebagai orang yang takut kepada Tuhan dan mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, kesempatan yang telah dia raih, dia peroleh, dia tidak mau melakukan hal yang tidak baik kepada Saul. Apa yang dia katakan kepada Saul pada saat itu, tentu ini menjadi suatu pengajaran bagi Saul bahwa dalam diri Daud tidak ada niat untuk membenci, bahkan mendendam kepada Saul. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam hidup kita sering diperlakukan oleh orang lain tidak baik dan tidak benar. Terkadang kita dikadali, bahkan terkadang kita, saudara-saudara, dibenci oleh orang lain. Tapi apa yang perlu kita lakukan sebagai orang beriman dan orang yang percaya? Kita tidak perlu untuk membalaskannya, karena jika kita mau ingin membalas, berarti kita sudah mendatangkan kepada kita dosa yang tidak seharusnya ada bagi kita. Karena dikatakan dalam ayat terakhir tadi, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudara-saudara, hendaknya dalam hidup kita, jika melihat atau berbuat apa yang berkenan di hati Tuhan, hendaknya kita mau menegur, mengingatkan saudara kita, supaya dalam diri kita tidak ada ingin membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri yang telah diperlakukan oleh orang banyak,
Dia tidak mau membalas apa yang dilakukan oleh orang banyak, tapi dia menyerahkan kepada Bapa di surga dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah segala dosa yang mereka perbuat, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bagi orang percaya, jika ada orang yang menyakitimu, tentu sikap kita dan memaknai apa yang dilakukan oleh orang lain itu merupakan karena ketidaktahuannya. Jangan terpancing saudara-saudara, tapi kita tetap serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa bertindak atas apa yang mereka lakukan. Kalau dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Jadi sebagai seorang Kristen yang taat dan mau tunduk kepada firman Tuhan, jika ada kesalahan atau perilaku dari saudara kita yang menyakiti hati kita, jangan simpan dalam hatimu, tapi ingatkan dia dengan hati yang bersih, supaya dia mau berbalik dan mau bertobat. Karena dia adalah saudaramu, biarlah Tuhan sendiri yang membalaskannya. Dan ingat saudara-saudara, saudara jangan jatuh karena perbuatan atau kekurangan orang lain. Semoga firman ini memberikan kekuatan kepada kita. Jika saudara dibenci atau diperlakukan tidak adil oleh saudaramu, saudara tidak perlu membencinya, tapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim, memberi keadilan, dan janganlah saudara jatuh karena dosa atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaramu terhadapmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas syafaan firman-Mu buat kami hari ini. Kami sering diperlakukan oleh orang lain dengan sesuka hatinya, dan mereka bahkan membenci kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kepada kami pada hari ini, biarlah di dalam diri kami tidak ada keinginan untuk pembalasan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menunjukkan keadilan atas sikap saudara kami terhadap diri kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh dapat melakukan tugas pelayanan kami dengan baik. Biarlah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu buat orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Sai pasada rohanami doson hotu amai asa utang sianami nanggo sadar